سريعة الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Cek 1, 2, 3. Mohon perhatian kepada seluruh jemaah, ibu-ibu khususnya. Jangan berisik, biar kondusif, acaranya akan segera dimulai. Mohon kerjasamanya, ibu-ibu ya. Siap ibu-ibu? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli sakamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita dalam satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah pulangkan dalam keadaan Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah pulangkan dalam keadaan digabulkan hajat-hajatnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem Allah bereskan problemnya. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang sedang menuntut ilmu Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah pulang dari sini Allah bahagiakan kita dan Allah gembirakan kita, bukan cuma di dunia tapi bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang mudah-mudahan
dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad dan juga milad Pondok Pesantren Raudhatul Falah Syarqiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakahnya daripada barakahnya baginda Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Bu, panas ya? Panas? Sungguh? Panas? Kalau gitu cukup 3 menit bubar. Panas ah? Panas nggak? Itulah perempuan. Sekarang bilang A, nggak cukup 1 menit bisa berubah pikiran. Wanita memang tidak punya pendirian. Kalau ada apa-apa selalu disalahkan laki-laki, padahal sebabnya karena perempuan sendiri yang pelin-pelan. Benar nggak? Alhamdulillah sadar diri. Hadirin rahimakumullah, rela panas-panasan. Masya Allah, ada yang kipasnya ke depan, ada yang ke dalam, ada yang atas, bawah, dalam, belakang, macam-macam penampakan pemandangan di siang hari ini. Panas, ya betul. Terik matahari, ya benar. Akan tetapi panasnya, teriknya, keringatnya tidak terasa karena cintanya terhadap Nabi Muhammad. Bu, cinta sama Nabi kagak? Benar. Serius. Cinta betul. Cinta itu kan gara-gara pandangan pertama, kemudian diresapi, ada chemistry, jatuh cinta. Lah ibu-ibu bilang cinta sama Nabi memang pernah ketemu? Hah? Pernah mandang? Pernah ngeliat? Kok bilang cinta sama Nabi? Kok sholawatnya? Sholawatnya itu cuma wasilah amaliyah biar dikenal sama Nabi. Tapi kan sebelum kita ingin dikenal sama Nabi, mengeluarkan yang namanya bahasa cinta, artinya kita sudah mengenal Nabi atau melihat Nabi. Apa yang bikin ibu-ibu cinta dengan Nabi Muhammad? Hah? Apaan lu? Gering aja dong sih teh. Ditanya cicing tadi, cinta. Ditanya sebabnya apa, diam. Bu, cinta nggak sama Nabi? Yang benar. Gara-gara apa? Hah? Gara apaan? Naon? Bagaimana mengaku cinta kepada seseorang kalau kita tidak mengenal? Ada peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak. Terus yang bikin ibu-ibu cinta sama Nabi apa? Ketemu belum pernah, ngeliat belum pernah, dengar suaranya belum pernah, tapi kau mengatakan cinta. Kalau saya bilang, Bu, cinta nggak dengan saya? Wajar, pernah ketemu, ya Allah, bogo. Tapi apa daya, cintanya cuma cinta karena urusan akhir, bukan urusan hawa nafsu. Jangan salah. Pernah ketemu, ada suatu chemistry, jatuh cinta, entah karena apanya, entah karena yang lainnya, ya kan ada sebab. Tapi saya bingung sama jamaah yang datang nih hari ditanya cinta nggak sama Nabi, jawabnya cinta. Kalau saya tanya rindu nggak sama Nabi, rindu itu buah hasil pertemuan. Rindu itu buah hasil pertemuan. Pernah ketemu Nabi nggak? Kalau bilang rindu, karena ada mendengarkan riwayatnya. Cinta, rindu,
Padahal yang dicintai dan dirindui belum pernah kita temui, betul? Itulah kekhususannya Nabi Muhammad. Kita cuma baru dengar sedikit nuktah, hanya titik daripada riwayat kecintaan terhadap Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana budi pekertinya Nabi, bagaimana perbuatannya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana keberaniannya Nabi, bagaimana bijaksananya Nabi, bagaimana tentang kebaikan demi kebaikan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad. Kita baru dengar sedikit demi sedikit, padahal yang kita dengar baru dikit doang, paling di pengajian, paling di dalam majlis-majlis di pesantren. Tapi saya mau tanya, kalau ada orang ngehina Nabi Muhammad, ada orang mencaci maki Nabi Muhammad, kira-kira kita marah apa enggak? Pasti. Padahal kita belum kenal. Bu, ngajinya santai ya. Bu, Nabi Muhammad nih Bu, ya Allah, udah ganteng, indah, budi pekertinya baik, akhlaknya bagus, perangainya indah dan suci. Bu, kita kalau keringetan keluar keringet, baunya wangi apa asem? Hah? Ibu-ibu breng, baunya luar biasa. Benar, betul. Padahal udah pakai Rexona, deodoran, apalagi tuh yang kayak bedak-bedak, MBK, udah lagi kayak tawas. Wadah, macam-macam udah dipakai Bu ya. Minyak wanginya udah dipakai belum? Belum punya HMA parfum ya. Nah, kasih ya. Nanti ada ya. Di mana yang punya HMA parfum? Ayah, ada, nanti aja, sabar tuh. Ngaji. Udah pakai minyak wangi, semprot sana, semprot sini, tapi kalau yang namanya keringetan tetap keluar baunya asam. Nabi Bu, Nabi Muhammad tuh rumahnya Bu, atasnya tuh bisa kepegang. Atas atapnya tuh kalau kita giniin kepegang, nggak tinggi-tinggi banget lah. Panas. Kalau udah panas nih, Masya Allah, Bogor bahkan apa daerah yang paling terpanas juga tetap kalah. Panas, luar biasa. Atasnya bukan yang lain-lain, kadang-kadang terbuat perupa kurma tidurnya Nabi. Nabi lagi tidur Bu, Nabi lagi tidur, keluar keringat. Ada sahabat Nabi dalam riwayat Ummu Salamah, itu beliau pelan-pelan Bu ngambil air keringat Nabi pakai yang namanya kapas, diambilin kapas pelan-pelan biar nggak kena kulit Nabi, takut bangun Nabinya. Dimasukin ke botol, ambil lagi pelan-pelan, masukin botol. Apa kata beliau? Air keringatnya Nabi atyabu minal misk, lebih wangi daripada minyak kasturi. Shallu ala Nabi Muhammad. Wangi Bu, keringatnya wangi. Ibu pulang ke rumah, suami lagi tidur, ambil botol sedikit, ambil kapas, masukin Bu, terus taruh botol. Apa kira-kira? Hasil mabuk ada, benar? Betul? Nabi air keringatnya indah, wangi. Bayangin keringatnya aja wangi, gimana dirinya beliau. Makanya Ibu biar semakin penasaran, semakin jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Bu, Nabi itu gantengnya minta ampun dulu. Ada orang ganteng, tinggi, besar, rambutnya panjang, sedikit ikal, bukan lurus jebrong begitu doang, kagak, sedikit ikal, warnanya hitam. Nabi bulu matanya lentik, nggak kayak kita lentik tapi tiap hari diginiin mulu. Bener-bener.
pakai jepitan, kadang bukan bulunya kejepit, matanya kejepit, kulitnya. Ya, Nabi lentik rambutnya, bulu matanya, kelopak matanya hitam pekat, jenggotnya bu tebel hitam, kulitnya putih, tangannya berbulu, dadanya berbulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bibirnya merah merekah asri, tipis. Hidungnya mancung kayak huruf alif. Indah. Kalau Nabi noleh bukan begini, tapi sama badannya semua. Senyum. Jadi bukan cuma noleh kepalanya doang, sama badan-badannya. Suaranya indah, lebih indah dari suara Nabi Allah Daud. Kalau kita pernah dengar suara Nabi Allah Daud adalah suara yang paling indah, Nabi Muhammad lebih indah suaranya. Ganteng gak kira-kira bu? Indah gak kira-kira? Ibu tahu Nabi Yusuf kan? Tahu? Pernah ketemu? Ucup mana? Pernah dengar Nabi Yusuf? Ganteng bu ya? Indah bu ya? Sampai ibu-ibu kalau 4 bulanan bacanya surat. Oh, tujuannya biar apa? Anaknya ganteng. Kalau perempuan biar brojol. Ganteng nggak? Hah? Ganteng nggak bu? Tergantung pabrik. Lah iya benar. Nah kalau emak bapaknya hitam anaknya putih bingung. Bener apa enggak? Emaknya hitam, bapaknya hitam ledik. Ya. Hidungnya mancungnya ke dalam. Pas lahir anaknya mancung, putih, ganteng, gagah. Orang bingung anak siapa. Bener. Jadi tergantung pabrik. Makanya kalau baca surat Yusuf jangan minta ganteng, bahaya. Bahaya, jangan minta ganteng. Kalau anaknya putih, bapaknya putih dikit, putih sawo, emaknya hitam, ntar belang anaknya. Maksain namanya. Jangan maksa sama Allah, minta sedikasinya. Makanya bu, kita nih habaib, masyayikh atau semua orang yang berguru sama habaib atau punya sanad keilmuan sama mereka. Kalau 4 bulanan, 7 bulanan, bacanya surat Yasin, bacanya surat Thaha, bacanya surat-surat yang nama-namanya Nabi Muhammad. Ada surat Muhammad. Kita baca surat Maryam, bener apa enggak? Biar apa? Biar lahirnya gampang. Sebagaimana lahirnya Sayyidatuna melahirkan Nabi Allah Bu, Nabi Isa sama Nabi Muhammad waktu lahirannya mudahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir ke alam dunia dalam keadaan sujud. Bukan cuma itu saja, sudah terkhitan, sudah disunat, terputus yang namanya ari-arinya. Indah, matanya dicelak, indah luar biasa, nggak ada sedikit pun kotoran. Itu Nabi Muhammad. Nah kalau sudah punya Nabi yang istimewa, ngapain tawasul sama yang lain? Kalau sudah punya pegangan yang sangat kuat, buat apa minta bantuan ke yang lain? Makanya bu nanti baca surat Muhammad, baca maulid Nabi, ya Nabi salam alaika. Mau berjanji mangga, mau dibai mangga, mau syaraful anam silahkan, mau burdah mangga, mau simtudurar mangga, mau dia ulami mangga. Apapun maulidnya, tujuannya membaca, mendengarkan sejarah baginda Nabi Muhammad. Tawasul ya Allah dengan berkah Nabi, dengan berkah Rasul, berikan dan jadikan anak saya saleh kena keberkahan cipratannya, nurnya Nabi Muhammad. Tuh anak brojol bu, walaupun emak bapaknya mukanya pas-pasan, tapi karena tawasulnya sama Nabi Muhammad,
muka bayinya enak dilihat, enak dipandang, enak dilihat. Kenapa? Terciprat nurnya Nabi Muhammad. Bu, hei, cager, jam berapa itu? Ah, sampai jam berapa? Jam 2? Asal waduh siapa? Asal jam juga balik. Emang perempuan gitu bu, gampang berucap namun tak mau bertanggung jawab dengan ucapannya. Kalau udah di tengah-tengah jalan juntai, yang disalahin kaum laki-laki lagi. Maunya menang sendiri emang PA. Bu, lanjut. Tapi yang di sini mah kagak, masya Allah, soleha. Wajahnya yang di belakang bercahaya, masya Allah, kena pantulan sinar matahari. Silau, makanya tadi saya kesini pakai kacamata, saya copot. Silau bu, masya Allah, nurnya luar biasa. Insya Allah nanti di akhirat paling dekat dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. As-sawab biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu sesuai dengan usaha, jerih payah dan kesulitannya. Bu, ibu-ibu duduk di sini yang ngaji sama yang ngaji berdiri beda pahalanya. Beda. Yang ngaji berdiri sama yang sambil gendong anak, oh beda pahalanya. Lebih gede yang gendong anak. Nah bener bu, itu yang gendong anak kan. Yang gendong anak sama gendong bapak beda bu. Masya beda. As-sawab biqadri ta'ab. Pahalanya itu sesuai dengan jerih kepayahannya. Makanya yang payah ya di belakang tuh ada tuh tadi gendong bayi, ya kan, gendong anak kan bayi, yang kiri gendong bayi, yang kanan ngedayem. Ayo itu. Itulah perempuan bu, cakep-cakep, pinter-pinter, kuat-kuat. Saya mah belum tentu kuat. Gendong kiri pindah ke kanan, gendong kanan pindah ke kiri, gendong kiri pindah ke tengah. Itu laki-laki, bener kan? Coba lihat laki-laki sama perempuan kalau jalan ke mall, kuatan mana gendong laki-lakinya? Gendong anak apa gendong laki-laki atau gendong ibunya? Ini ada ibu bapak nih ke mall, gendong anak, kuatan mana? Emak sama bapaknya? Laki-laki mah ya Allah paling juga 15 menit pindah lagi, ntar pindah lagi ke kiri, pindah lagi kanan, ujung-ujung ini neng pegang. Tapi kalau perempuan 3 jam kuat nggak bu? Kuat. Kadang-kadang gendong tangan kiri gendong anak, tangan kanan pilih barang di mall. Itulah perempuan bu. Hei cager, lanjut. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Yang hotel pernah dengar? Ganteng katanya Maya. Ganteng kaset. Kalau lewat tuh perempuan-perempuan teriak kayak Habib Mahdi kalau lagi lewat. Nah kita mah realita aja bu. Iya, ganteng luar biasa. Saking gantengnya bu, itu perempuan-perempuan pada melohok kalau ngeliat Nabi Yusuf. Kaget, lupa. Kadang-kadang lalat masuk juga nggak. Gitu bu. Ganteng indah Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nih bu. Pernah diisukan ada sesuatu dengan namanya Zulekha. Tahu Zulekha? Zulekha ada, bukan orang sini. Orang dia mah tasuk kriteria. Bukan. Cantik, bangsawan, orang kaya, istri menteri, ibu angkatnya Nabi Yusuf. Mumun kamana? Yuk. Kamana mana? Ngaji pas udah opat, karena naon hudang siapa? Makanya kalau ngaji pakai yang namanya pampers. Belet kencing lain.
Bu, lanjut. Lanjut. Ngaji yang berdiri ya. Biar rapi cepet beres. Bu. Wah, cantik banget Julekha, Bu. Gelis pisan. Tapi Julekha ini ibu angkatnya Nabi Yusuf. Jubaidah kemana? Harap tidurnya ada siapa? Yuk. Pas gitu. Lu jangan bolak-balik mulu, duduk yang anteng. Anaknya komentar, "Ma, buruan, hayang ekser balon." Lanjut. Lanjut. Benar. Awas diharap siap nangtung. Aduh bagus salah kena kawin deui. Emang kenaon? Duduk lagi belum nikah. Bu, mau masuk surga nggak perempuan? Gampang. Perempuan mah nggak susah masuk surganya, Bu. Tidak salat khamsah. Dengerin. Kalau salat 5 waktu, wasamat syahraha, puasa 1 bulan penuh, bulan suci Ramadan. Kalau batal karena datang bulan qadha. Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga kewibawaannya, kemuliaannya. Wa ata'at zaujaha, yang keempat nurut sama suaminya. Apa kata Nabi? Perempuan yang melaksanakan 4 hal ini sok masuk surga lewat pintu yang manapun dia mau. Enak nggak? Jadi perempuan enak nggak? Laki-laki mah susah, harus berjuang dulu, harus mujahadah dulu, harus taat dulu. Wah, godaannya banyak. Kalau perempuan cuman dengerin, cuman salat 5 waktu, puasa 1 bulan, menjaga kehormatan dan kemuliaan. Yang keempat nurut sama suami. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Cuman susah-susah gampang atau gampang-gampang sholat gampang nggak? Sholat gampang nggak? Bisa nggak? Bisa. Puasa 1 bulan bisa nggak? Menjaga kemuliaan bisa nggak? Kagak lenjeh, kagak lenjeh. Yang keempat nurut sama suami bisa nggak? Bisa nggak? Ngomong bisa. Bisa nggak, Bu? Insya Bu, kunci perempuan ahli surga 3M. Berapa? 3M. 1, tidak marah pada suami. Bisa? Bisa nggak? Ulah gede ambek kasalaki bisa tuh? Bisa disebut kemana? Wah, yang masuk surga. Ya Allah, masukkan aku surga Firdaus ya Allah ya. Tidak marah. Yang kedua, tidak membantah suami. Tidak membantah. Yang ketiga, tidak meminta sama suami. Tidak minta sama 3M. Bisa nggak? Bisa tuh? Tidak marah, tidak bantah, tidak meminta. Bisa nggak? Susah habis. Tapi dengerin yang laki-laki. Laki-laki mengaji deh ke usia ya. Laki-laki yang bijaksana 3P. P yang pertama, peduli. Kalau suami pingin istrinya tidak marah, harus punya sifat peduli kepada istri.
kompak sih aing. Dia mah cicing. Aing kompak. P yang kedua apa? Peka. Pak, mau istri nggak minta, peka sama suami sama istri. Make upnya habis, skincare-nya habis beli. Emang dia kudu aja mau ngain sama PA. Tapi memang harus begitu, harus sedia yang namanya skincare, krim malam, krim siang, krim maghrib, krim asar, krim duha, belang-belang tasya wajah. Pas Bu, glowing itu, biasanya ada, dahannya, lanjut. Istirahat, dengerin azan dulu. Nanti saya kasih ijazah biar ibu mukanya glowing, mau nggak? Nanti saya kasih ijazah. Tapi niatnya buat suami ya, jangan dulu pulang. Ulah gandeng atuh siapa? Aing teh ngomong bebek cicing aya ada. Dangkeun. Diam. سيدنا محمد وسلامته وشرف ودرجته وكمال جواته انك لا تخلف الميعاد ربي اغفري ولوالدي يا ربي اغفري ولوالدي يا ربي اغفري ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bu, mau ijazahnya? Kata dulu. Tadi apa? Peka peduli. Yang ketiga, kalau seorang istri nggak mau membantah, jadilah seorang suami yang perhatian. Ya, jadi 3M untuk perempuan, 3P untuk laki-laki. Bu, mau wajah glowing? Saya kasih ijazahnya mau. Benar, rekam, tulis, jangan sampai balik poho. Ini mah buat ibu-ibu yang masih kece, mak-mak jangan dah. Saya takut nanti keriputnya jadi kering lagi, jadi kuat, kencang, bahaya. Ntar mama malah jadi berondong lagi. Ini buat yang masih ya umur 40 tahun ke bawah lah dikit, atau 45 tahun ke bawah. Niatnya buat girangin suami. Baik, Bu, dengerin. Ini nggak perlu pakai skincare mahal-mahal. Yang penting tidak berbahaya skincare-nya. Apapun boleh. Saat ibu-ibu basuh wajah dengan yang namanya sabun pencuci muka, mau pakai Pond's, mandi dah. Warga, mandi. Baik, tahu ada glow kabinya. Pakai itu. Setelah selesai, sudah dibasuh, dicuci.
ibu-ibu langsung wudhu. Ada dua riwayat. Riwayat pertama saat membasuh muka. Saat setelah membasuh muka, baca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadul wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidulumatika yawma tusawwid wajha adaik. Ya Allah, berkahkan, cahayakan, sinarkan, terangkan wajahku dengan nurnya Allah di hari kelak, hari yang penuh dengan penyinaran wajah para kekasihmu. Wala tusawwid wajhi bidulumatik, jangan kau hitamkan wajahku dengan murkamu, di mana hari kelak wajah musuh-musuhmu berubah menjadi hitam. Apa itu? Habib suruh rekam dari tadi, sekali lagi bayar. Bu, kalau konsultasi sama dokter kulit itu bayar Bu, mahal, ya kan? Ini mah luar biasa, konsultasinya juga luar biasa. Dengerin, setelah cuci muka pakai sabun, ya, setelah cuci muka pakai sabun. Ada yang mengatakan saat setelah basuh muka, setelah selesai wudhu pas basuh muka. Ada yang mengatakan setelah daripada yang namanya selesai wudhu, cuci lagi mukanya 3 kali doanya yang tadi. Setelah wudhu selesai, cuci muka 3 kali, doa selama cuci muka di dalam hati, Allahumma bayyid wajhi binurik yawma tabyadul wujuh ada awliyaik wa la tusawwid wajhi bidulumatik yawma taswadul wujuh adaik. Itu saat setelah wudhu cuci muka 3 kali. Selama pencucian muka 3 kali baca doa yang tadi. Saya ijazahkan ini semua biar pada glowing. Jawab dobilna ijazah. Paham Bu ya? Ngerti ya? Kembali sebentar, ngaji dulu bentar. Nabi Yusuf ganteng, indah. Oh luar biasa gantengnya, luar biasa indahnya. Saking indahnya Zulaikha jatuh hati, jatuh suka. Bu, terjadilah insiden. Yusuf dikunci di kamar, Zulaikha nawarin dirinya, Zulaikha menawarkan tubuhnya. Yusuf mau ngapain aja boleh, silahkan. Tapi Yusuf bertakwa. Yusuf itu takut sama Allah, dia nggak mau. Akhirnya Yusuf kabur, ditarik bajunya sama Zulaikha, sobek, nyebar kabar di mana-mana. Zulaikha mau diperkosa sama Yusuf, padahal Yusuf yang mau diperkosa sama Zulaikha. Nyebar kemana-mana. Zulaikha capek diomongin, ternyata pas dibuktikan bener, bukan Yusuf yang salah, tapi yang salah Zulaikha. Nyebar kemana-mana informasinya. Akhirnya dikumpulin perempuan-perempuan, ibu-ibunya dikumpulin, yang janda, yang perawan, yang punya suami, yang masih fresh, yang normal, dikumpulin semua. Pas lagi dikumpulin, dikasih buah, tapi lain buah manggis, buah apel, atau buah pir, atau buah sejenisnya. Kasih pesok yang tajam, ya. Besoknya ceritanya buah dipegang-pegang. Lagi ngiris buah, Yusuf dikeluarin dari kamar, lewat tengah-tengah. Itu perempuan melohok semua Bu. Bukan buah yang diiris, tetapi tangan yang diiris. Saking gantengnya, saking kasetnya. Bu, pernah ngeliat orang ganteng gak sih sebenarnya? Kapan terakhir ibu ngeliat orang ganteng? Bu, aku mah apa tuh? Bu, itu Nabi Yusuf gantengnya bikin bius. Lupa tuh perempuan-perempuan, pas udah lewat kaget, tangannya berdarah. Jubaidah kemana sih ya? Yuk. Kaget, ya kan? Bu, bisa kebayang gak gantengan Nabi Yusuf gimana?
Ganteng ya, sampai jadi bius, nggak sadar orang-orang. Bu, Nabi Yusuf ganteng. Dengerin, Nabi Muhammad jauh lebih ganteng dan lebih sempurna. Wajar kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Udah ganteng, soleh, akhlaknya bagus, mudah menolong orang, tutur katanya tepat dan benar, semuanya ada pada diri baginda Nabi Muhammad. Cocok. Makanya Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, Muhammad sampaikan itu sama semuanya, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, itabi millati Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Makanya ibu-ibu datang nih rela panas-panasan duduk sampai jam 12 lewat karena cinta sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpul lagi sama Nabi Muhammad, memandang lagi Nabi Muhammad, melihat senyum Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Bu, sebelum saya tutup ada pengumuman katanya dari panitia atau teman-teman yang ada di dalam wilayah Majlis wilayah Bogor Barat. Pengumuman pertama dari saya dulu. Saya undang ibu-ibu nanti malam tahun baru, doa bersama dan istighosah akbar, ya, doa bersama dan istighosah akbar. Lokasinya di mana? Lokasinya di Pondok Pesantren Ar-Raubah Gunung Bunder. Doakan, saya lagi bangun pondok pesantren juga di Gunung Bunder. Nah, ini sudah ditempatin, sudah disinggahi, dan itu nanti bulan Desember peresmian masjid sekaligus perpindahan ditempatin sama pondok perempuan. Jadi di Gunung Bunder itu pondok khusus perempuan nantinya, ya. Nah hadirin, kapan waktunya? Malam tahun baru. Nah, daripada bakar rumah, bakar jagung, bakar ayam, mendingan kita di sana sholawat, pikiran, sholawat, ngaji, dengerin tausiah dari para habaib dan lain sebagainya. Kapan? Malam tahun baru besok. Sekarang bulan September, Oktober, November, Desember. Untuk umum, saya datang sini sudah berkali-kali, cuma saya nggak pernah melihat pimpinan pondok pesantren main ke sono kayak gitu. Ini harus dapat pampai. Besok Sohibul Bait menyediakan kurang lebih 10 mobil angkot sama 20 mobil bak, cuman bayar masing-masing kan. Nah, silakan nanti berangkat bareng-bareng sama pondok pesantren Raudhatu Falah Syarqiyah, ya. Silakan nanti bareng-bareng malam tahun baru. Yang kedua, Bu, yang kedua, ini saya mau ngajak jamaah buat dua hal. Satu, tadi teman-teman yang ada di wilayah Bogor Barat, ya, teman-teman pejuang-pejuang majalis, pejuang-pejuang majlis yang ada di Bogor Barat, itu tadi nawarin, bilang sama saya begini, Habib boleh nggak untuk nanti nangguk di acara, ngajak jamaah berpartisipasi di acara. Yang satu dengan niat buat syiar. Urusnya saya tahu mereka setiap 1 bulan 2 kali itu syiar, karena diantara yang pengurus yang ada itu adalah Iqbal, diantaranya, ya, diantara pengurus yang ada adalah Iqbal, mantu juga daripada Sohibul Bait. Nah ini teman-teman itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali suka bikin syiar di Bogor Barat Tabligh Akbar, yang biasa undang saya dengan ribuan jamaah dan lain sebagainya, ya. Beliau bilang, boleh nggak nanti Habib pas acara habis tausiah nanggoknya diniatin, satu buat bantu pondok pesantren, yang kedua buat acara-acara yang ada di Bogor Barat atau syiar. Tager. Saya mau nanya, ibu boleh nggak? Benar, jujur Bu, tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Bu, kalau diajak bareng-bareng buat beramal jariah, investasi akhirat, mau nggak? Menjawab 12 orang, yang hadir banyak. Mau nggak? Benar. Bu, saya boleh ngasih tahu nggak Bu? Ini mah penting Bu buat kita biar sadar diri. Kita kadang-kadang berhayal pingin masuk surga.
dengan lewat amaliyah yang kita kerjakan. Betul apa kagak? Bener apa enggak? Pingin masuk surga karena amal jariyah, pingin masuk surga karena amal sedekah. Betul? Saya mau tanya, boleh nggak Bu? Kira-kira pantas gak masuk surga dengan orang yang memberi sedekah buat perjuangan agama cuma 2.000 perak? Jawab jujur sih ya. Pantas gak? Hah? Malu sama Nabi Muhammad ngaku umatnya masuk surga pingin sedekah 2.000 tiap acara-acara. Dia dimintain sumbangan maulid Nabi, ayo pondok pesantren bikin maulid Nabi, musola bikin maulid Nabi, nyumbangnya 5.000, 10.000, pingin syafaat Nabi. Mustahil. Jadi kalau buat Nabi jangan tanggung, harus meriah, harus totalitas. Bu, lempem sekarang ini begitu Bu. Bu, masih semangat? Oh, saya mau tanya, kalau ibu-ibu lagi isi bensin naik mobil pribadi, masuk toilet suruh bayar nggak biasanya? Berapa? 200? 2.000? Naik 3.000 katanya sekarang. Mandi 5.000, betul? Jadi juga mandi kalau pakai sabun, gue agak-agak keringetan bajunya di mobil ya. Masuk surga kira-kira sama nggak masuk toilet? Hah? Sama nggak? Sama? Beda? Nah, saya cuma ngasih isyarat itu doang. Yang kedua, yang ketiga, ini ada, coba saya lihat parfumnya ada nggak? Katanya sih ada parfum bagus Bu, lagi the best seller. Bukan promosi, maaf, promosi, ngasih tahu. Mana? 1 biji aja. Nah Bu, Bu, jawab jujur, saya kalau lewat wangi nggak Bu? Banget. Terus saya pakai minyak wangi Bu. Kenapa? Karena harus ngadepin orang. Cium tangan, yang cium tangan jangan sampai baunya tangannya bau ikan asin, bau jengkol terasi, nggak boleh. Harus wangi, betul? Karena Nabi kalau megang kepala orang, anak kecil, itu sisa bekas wanginya nempel. Ya, nempel dari kulit Nabi. Nah Bu, di antaranya saya ini suka minyak wangi, ada yang botol hitam. Ini minyak wangi yang suka saya pakai. Kalau yang putih itu minyak wangi kesukaan perempuan. Ya, istri saya ya. Terus kadang-kadang kalau ada tamu di rumah saya kasih yang warna putih. Ini parfum diproduksi oleh HMA. Tahu nggak artinya HMA apa? Habib Mahdi As-Sejal. Ya, demi Allah, semua keuntungannya tidak ada yang masuk ke kantong saya. Semuanya kalau program parfum ini untuk membebaskan tanah yang di pinggir jalan raya daerah atas Gunung Bundar untuk pondok laki-laki tembusan. Itu kita butuh kurang lebih sekitar 2, sekian miliar, hampir 3 miliar. Nah, anak-anak berjuang lewat minyak wangi ini. Ini Bu, tahan 1 bulan minyak wanginya kalau nggak dipakai. Lah bener kan? Lah kalau dipakai mah habis. Bener apa kakak? Tapi minyak wanginya tahan 1 hari kurang lebihnya. Nah ini sengaja saya buat khusus racikan, saya milih warna wangi-wangi. Jadi bukan asal-asalan saya nunjuk, enggak. Saya yang pilih rasanya, wanginya yang sesuai. Karena saya ini kalau urusan minyak wangi itu harus benar-benar teliti. Saya suka pakai parfum, nggak sembarangan. Nah ini Bu, per botolnya harganya Rp25.000. Nah bagi yang mau ibu-ibu, nanti kita baca qasidah. 1 kita niat nanggok, cuma nggak banyak, ini cuma ada 100 biji doang katanya. 100 biji ada 100 biji saja. Nanti nanggok sambil baca qasidah, yang mau parfum juga nanti disebarin ya. Kerjasama ya, parfum, nanggok dan lain sebagainya. Kita baca qasidah Bu ya, siapin yang mau dan silakan yang mau invest akhirat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. Yang nyebarinnya pakai biar ada. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.